Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengangguran. Salam satu hobi, jalin silaturahmi. Oke, balik lagi bersama saya masih di channel Handy Endo. Kali ini kita sharing cara pemangkasan pembuahan pada anggur dengan varian banana. Nah, inilah di depan saya ini anggur varian banana. Ini sudah saya pangkas kemarin, tapi mohon maaf sahabat, tidak saya videokan karena kebetulan pas hari kemarin di saat pemangkasan listriknya mati, baterai HP-nya low, jadi nggak bisa dipakai sahabat ya. Karena memang saya membuat videonya memakai HP sahabat. Tapi di sini insya Allah saya akan jelaskan semuanya cara pemangkasan pembuahan. Apa yang harus kita lakukan sebelum pemangkasan dan apa yang harus kita lakukan setelah pemangkasan. Oke sahabat, saksikan terus videonya. Oke sahabat, jadi sebelum pemangkasan yang saya lakukan, sebelum masuknya pupuk generatif atau pupuk pembuahan, terlebih dahulu saya lakukan stres air ya. Nah di sini saya lakukan stres airnya selama 1 minggu sahabat. Dan setelah stres air saya lakukan 1 minggu baru masuk pupuk generatifnya, yaitu memakai NPK 92525. Selang 2 hari saya berikan kohe kambing yang sudah difermentasi dengan M4 dan juga molase. Nah setelah itu saya lakukan stres air lagi yang kedua. Setelah stres air saya berikan lagi pupuk NPK 92525 nya. Selang 2 hari saya berikan kohe kambing yang sudah difermentasi, dan saya lakukan stres air lagi yang ketiga, masih sama selama 1 minggu. Dan setelah 1 minggu saya berikan lagi pupuk NPK 92525 nya, dan selang 2 hari saya berikan kohe kambingnya. Nah itu saya lakukan selama 3 kali sahabat ya. Jadi pemberian pupuk generatifnya saya berikan 3 kali, dan stres airnya pun saya lakukan selama 3 kali. Nah setelah saya lakukan stres air yang ketiga, saya berikan pupuk NPK 13-13-21, langsung disiram jenuh sahabat. Setelah siram jenuh baru saya pruning 9 daun dari bawah ke atas. Jadi yang di pruning bukan daun di mata tunasnya, karena memang sebelum-sebelumnya saya buang semua mata tunas yang ada di batang tersier ya. Jadi yang dibuang itu 9 daun dari bawah ke atas. Nah seperti ini sahabat, ini sudah dibuang. Setelah di pruning 9 daun, besoknya baru dilakukan pemangkasan. Di bad berapakah yang harus kita pangkas? Nah di sini saya lakukan pemangkasan di bad ke-7 sahabat. Tapi di sini ada beberapa tersier yang sengaja saya pangkas di atas bad ke-7 ya. Bukan karena varian long spur ya. Karena yang saya harapkan nantinya buah bukan hanya ada di samping, tapi di atas pun ada buah. Jadi ini sistem teralis para sahabat ya. Jadi memang cara pemangkasan yang saya lakukan ini yaitu cara Ibu Badariah sahabat ya. Namun di sini tidak saya telan mentah-mentah sahabat. Contoh untuk stres air, Ibu Badariah menyarankan selama 2 minggu ya. Nah itu skala kebun. Jika kita praktekkan di skala hobi atau skala rumahan, di media yang terbatas, contoh di planter bag atau pot, kita lakukan stres airnya selama 2 minggu, malah pohonnya akan mati sahabat ya. Nah berhubung ini skalanya skala hobi atau skala rumahan, media yang terbatas, jadi saya lakukan stres airnya selama 1 minggu sahabat. Dan untuk pemangkasan pun disarankan jika di musim panas atau musim banyak angin itu dipangkas di bad kedua, dan jika di musim hujan dipangkas di bad ke-7. Karena kenapa harus di bad ke-7? Jika di musim hujan pertumbuhan tanaman anggur akan lambat sahabat ya. Nah jadi bagusnya di saat musim hujan kita pangkas di bad ke-7. Bagaimana jika lebih dari bad 7? Selama itu bisa berbuah sah-sah saja sahabat ya. Itu pun jika tempatnya luas sahabat ya. Jadi
Jika daun dari varian satu dengan daun varian lainnya saling menumpuk, pertumbuhannya tidak akan maksimal sahabat ya, karena tidak maksimal terkena sinar matahari dan juga akan kekurangan oksigen sahabat. Nah, disitulah hama akan berdatangan sahabat ya. Nah, di sini ada yang saya pangkas di atas dari bud ke-7 karena memang saya sengaja agar buahnya tidak semua di samping ya. Tapi saya mengharapkan buah di samping ada, di atasnya pun ada. Dan saya melihat bud-bud mana yang potensial atau bud mana yang bentuknya bulat. Karena untuk pembuahan budnya berbentuk bulat sahabat ya, bukan bud yang berbentuk runcing. Karena bud yang berbentuk runcing itu hanya akan mengeluarkan daun saja sahabat. Jadi tidak harus di bud kedua, bud ketiga dan seterusnya. Jadi harus melihat lagi bud mana yang potensial. Nah, setelah dilakukan pemangkasan, kita semprot memakai pungi dan insek ya, karena untuk mencegah terserangnya hama. Jadi mencegah bud-budnya agar tidak terserang hama. Di saat bud akan seprut, akan pecah, jika terserang hama itu akan mengakibatkan gagalnya pembuahan sahabat ya. Nah, untuk penyemprotan pencegahan hamanya bisa dilakukan di sore hari sahabat ya. Nah, setelah dilakukan penyemprotan selang 2 hari kita oleskan memakai Dormek ya. Tapi di sini badang tersier yang masih hijau tidak memakai Dormek sahabat ya. Nah, setelah dioleskan Dormek, kita tunggu bud-budnya seprut ya. Nanti setelah budnya terlihat akan pecah atau terlihat akan seprut, kita lakukan penyemprotan memakai MKP sahabat ya. Jadi bukan penyemprotan hama, namun penyemprotan penjemputan bunga. Jadi penyemprotan penjemputan bunga ini memakai MKP dan juga Sugar Express sahabat. Jika tidak ada Sugar Express, bisa memakai rumput laut cair sahabat ya. Nah, setelah dilakukan penyemprotan penjemputan bunga, tidak ada lagi pemupukan dan penyiraman. Karena jika sering kita siram, malah tidak akan mengeluarkan bunga sahabat ya, tapi hanya akan mengeluarkan daun saja. Jika bud-budnya lama seprutnya atau tidak memakai Dormek, kita bisa menyiramnya jika medianya terlalu kering ya. Nah, kita bisa siram, tapi itu pun tidak banyak, hanya sedikit saja sahabat. Nah, nanti setelah terlihat ada bunga keluar 2 cm, baru kita lakukan pemupukan sahabat ya. Pemupukan kita berikan pupuk NPK 15-15-15 atau bisa juga memakai NPK 16-16-16. Nah, nanti setelah buahnya berganti warna, kita ganti pupuknya memakai NPK 13-13-21. Nah, nanti usahakan 1 bulan sebelum panen kita stop semuanya ya. Kita stop pemberian pupuk, kita stop pemberian pungi dan inseknya. Oke, untuk sahabat yang baru bergabung di channel ini, bisa klik tombol subscribe-nya, lalu tekan loncengnya agar video ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat lagi. Dan untuk sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi ladang amal untuk semuanya, amin rabbal alamin. Dan inilah sahabat hasil dari cara yang sudah saya lakukan. Ini ada varian transfigurasi, varian Jupiter, dan ini varian banana. Kita lihat lebih dekat lagi sahabat. Nah, kita lihat sahabat di varian transfigurasi ini batang sekundernya dan ini batang tersiernya. Di bud pertama seprut 1-5 daun langsung membawa buah ya. Nah, kita lihat lagi yang ini. Nah, ini batang sekundernya, ini batang tersiernya. Nah, ini di bud kedua seprut 1-4 daun langsung membawa buah. Sekarang kita lihat yang varian banana. Nah, ini batang sekundernya, ini batang tersiernya. Nah, di bud pertama seprut yang ini pun membawa buah. Di bud keduanya pun seprut 1-4 daun langsung membawa buah.
Oke sahabat, saya rasa cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam pengangguran, salam satu hobi, jalin silaturahmi. Saya Hendy Endo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.